Mari kita lihat nomor 30 dari OSK 2024. Bunyinya sebuah teleskop pembias dengan panjang fokus objektif 120 cm dan diameter 10 cm memiliki pembesaran sudut 40 kali. Berapakah panjang minimum tabung teleskop ini apabila pada saat pengamatan mata pengamat tidak terakomodasi? Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah teleskop pembias. Seperti kita tahu, biasanya secara umum ada dua tipe teleskop, ada pembias dan juga pemantul, atau nama lainnya refraktor dan reflektor. Pembias ini adalah tipe yang refraktor, ya. Lalu diberitahu juga panjang fokus objektif dan ada informasi diameter dan ada pembesaran sudut atau pembesaran saja 40 kali ya katanya. Nah, sebuah teleskop pembias itu ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Yang gambar kanan ini dia berfungsi seperti teleskop pada umumnya mengumpulkan cahaya jauh di langit, cahaya dari bintang, dari galaksi, ataupun sumber-sumber yang jauh lainnya. Lalu secara prinsip mereka memfokuskan cahaya agar terlihat oleh pengamat sebagai cahaya yang lebih terang atau lebih besar. Jadi cahaya-cahaya yang jauh dari bintang bisa terlihat oleh pengamat lebih jelas. Dan mereka bekerja dengan memfokuskan cahaya. Nah, teleskop pembias atau refraktor itu menggunakan lensa di sini. Di depan teleskop ada lensa yang akan memfokuskan cahaya sebelum nanti dilihat oleh pengamat. Dan apabila kalau aku gambarkan sendiri di sini, kita bisa lihat panjang fokus objektif yang dimaksud adalah jarak dari lensa memfokus ke sebuah titik fokusnya. Makanya namanya panjang fokus dari lensa yang di depan teleskop ini ke sebuah titik fokus yang akan menjadi titik cahaya-cahaya terfokuskan di sini. Jadi panjang fokus ini kita ketahui 120 cm, lalu sebagai tambah di sini ada diameter teleskopnya atau diameter lensanya adalah 10 cm. Jadi kita andaikan ukuran lensa ini merupakan ukuran bukaan si teleskop. Lalu di sini ada pembesaran sebesar 40 kali. Nah, pembesaran itu ada istilah lainnya. Kalau dalam astronomi biasanya menggunakan magnifikasi. Mereka sama saja, magnifikasi atau pembesaran itu dapat dirumuskan sebagai ini, F besar per F kecil, atau ini sebenarnya menyatakan panjang fokus objektif dibagi panjang fokus okuler. Kalau tadi dikasih tahu di soal objektif itu adalah jarak dari lensa utama ke sebuah titik fokus. Yang lensa utama tadi sebutannya juga lensa objektif. Kalau panjang fokus okuler ini merupakan panjang fokus dari titik fokus ke sebuah lensa yang di belakang atau yang akan digunakan oleh pengamat. Ini namanya adalah lensa okuler atau dalam bahasa Inggrisnya lensa eyepiece. Jadi ada dua lensa di sini punya panjang fokusnya masing-masing dan magnifikasi simpelnya adalah rasio mereka. Rasio panjang fokus objektif dan okuler. Itu diketahui 40. Karena tadi diketahui panjang fokus objektif, maka otomatis dari persamaan ini kita bisa mengetahui satu variabel yang belum diketahui, yaitu panjang fokus okulernya. Jadi apabila kita range persamaannya untuk mencari F kecil ini menjadi F besar per 40, F besarnya sendiri tadi 120 cm, apabila dibagi 40 menjadi 3 cm. Ini menjadi panjang fokus okuler atau eyepiece, tempat biasanya pengamat menaruh matanya gitu ya, atau bisa juga tempat menaruh kamera di situ di bagian belakang teleskop ini. Nah, jadi dari diagram yang tadi hanya satu lensa, sekarang bisa aku tambahkan lensa kedua di belakang. Ini merupakan lensa juga tapi lensa okuler dan sekarang memiliki panjang fokus 3 cm dari si lensa ini. Jadi titik fokusnya ini aku gambarkan sebagai titik yang terbuka atau lingkaran terbuka ini. Nah, prinsip utama dari sebuah teleskop pembias itu adalah titik fokus dari kedua lensa ini mereka overlap. Mereka saling melewati gitu ya. Jadi tidak bisa eyepiece-nya mungkin terlalu mundur sehingga nanti titik fokusnya di belakang titik fokus objektif, itu tidak bisa. Untuk membuat teleskop refraktor itu titik fokus antara kedua lensa ini haruslah overlap. Jadi itu menyambung ke yang disebut dalam soal berapakah panjang minimum tabung teleskop. Itu maka otomatis merujuk ke ini ya, panjang minimum tabung adalah ketika mereka tepat overlap. Ketika titik fokus antara kedua lensa ini tepat atau sangat dekat berada di titik yang sama. Oleh karena itu, untuk membuat teleskop seperti ini, panjang totalnya dapat dibayangkan kita ya tinggal menambahkan panjang
fokus dari objektif, dari lensa ke titik fokusnya objektif, ditambah panjang fokusnya okuler. Jadi dari titik fokusnya okuler ke lensa okuler. Dan ini berarti tinggal dijumlah saja 120 cm ditambah 3 cm dari yang kita hitung tadi. Hasil akhirnya adalah 123 cm, atau kalau dirubah satuannya ke milimeter, berarti tinggal dikali 10 saja, jadi 1230 mm. Dan itu merupakan jawaban yang B ya di pilihan ini. Jadi itu teleskop pembias secara umum. Panjang tabung dari teleskop pembias itu dapat dilihat di diagram ini juga ya. Itu adalah penjumlahan dari panjang fokusnya objektif jadi sampai titik fokus, nanti dari titik fokus ke lensa okuler itu menjadi panjang fokusnya okuler. Jadi panjang tabung totalnya adalah jumlahnya saja. Ini merupakan panjang tabung minimumnya. Nah, tentu saja nanti di depan teleskop pembias ini dapat ditambahkan suatu alat, misalkan penutup tambahan atau aksesoris tambahan. Di belakang juga bisa diberi sesuatu. Nah, tapi yang ditanyakan di sini adalah panjang minimum ya. Panjang minimum sebuah teleskop pembias adalah jumlah tadi, jumlah panjang fokus, objektif, dan okuler.